Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita melakukan pembacaan zikir harian kita, yaitu Ratib Al-Atas, yang mana fadilahnya adalah untuk memohon perlindungan, memohon agar dijaga diri kita, keselamatan kita, harta kita dan keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Kita niatkan utamanya untuk kesembuhan diri kita melawan penyakit corona, dan juga kita niatkan untuk supaya virus ini segera hilang dari bumi kita Indonesia. Mudah-mudahan dengan barokah yang kita baca, dengan barokah bacaan yang kita baca tadi, barokah sholawat dan barokah tawasul, mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini dan Allah hilangkan corona dari muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tausiah singkat pada hari ini, pada pagi ini akan membahas yaitu beberapa hal tentang hal-hal yang bisa menghalangi seseorang masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada beberapa hal terkait dengan akhlak. Kalau sebelumnya kita membahas ada 6 hal yang Rasulullah jamin bakal masuk surga. Sekarang kebalikannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya ada beberapa orang yang terhalang masuk surga. Ada 6 hal Sebetulnya mungkin di hadis-hadis lain ada lagi, tetapi yang kita bahas yang pertama adalah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasatun qad haramallahu alaihimul jannah mudminul khamri wal aqu wad duyus alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubuth. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasatun, ada 3 golongan, 3 orang, 3 kelompok yang bagaimanakah qad haramallahu alaihimul jannah, yang Allah haramkan kepadanya surga. Allah haramkan surga kepada 3 kelompok ini. Siapa itu? Kata baginda Rasulullah, yang pertama adalah mudminul khamri, yaitu orang yang suka minum minuman keras. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, minum minuman keras merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang dilarang. Ada beberapa hal terkait minuman keras. Karena minuman keras bukan hanya berbahaya untuk diri kita pribadi, tetapi juga berbahaya untuk lingkungan. Kalau kita minum minuman keras, akan mengakibatkan rusaknya sel-sel tubuh kita, rusaknya otak-otak saraf kita, yang diakibatkan karena kita halusinasi dan lain-lain. Yang dimaksud khamar di sini bukan cuma minuman keras, tetapi juga khamar segala hal yang memabukkan, yang bisa merusak akal, seperti misalnya narkotika dan obat-obatan yang terlarang. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan-perbuatan setan, maka jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini merupakan larangan bahwasanya khamar itu diharamkan, sebagaimana diharamkannya juga berjudi, berhala dan mengundi nasib. Karena itu khamar termasuk benda, termasuk hal yang najis. Maka dari itu kita harus menjauhinya agar kita bisa beruntung. Sebagaimana yang pernah dijelaskan bahwasanya khamar juga bisa berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Kalau orang udah kena khamar, udah jadi pecandu, dia akan terdorong, termotivasi untuk melakukan kejahatan yang lain. Nggak punya duit buat nyabu, akhirnya dia nyolong. Nggak punya duit buat nyabu, akhirnya dia malak, mencuri, merampok dan lain-lain. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada lagi wal aqu. Siapa itu? Orang yang durhaka kepada orang tua.
Ini kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada kedua orang tua akan terhalang masuk surga, ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Saya singkat baca artinya saja. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ini ada banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua ya adalah orang yang mendidik kita, yang membesarkan kita dari lahir. Maka dari itu Al-Quran ya sangat menjunjung tinggi kedudukan kedua orang tua. Sebab apa? Karena kita kalau durhaka kepada kedua orang tua, jangankan masuk surga, jangankan bisa ngelihat surga, mencium baunya pun saja tidak bisa, ya. Padahal kalau kita tahu surga itu harumnya bisa dicium dari 1000 tahun perjalanan. Jarak 1000 tahun perjalanan orang sudah bisa mencium bau surga. Tetapi bagi anak yang durhaka, bagi anak yang melawan kepada orang tuanya, jangankan masuk, mencium baunya saja Allah tidak kasih. Itulah bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang terhalang masuk surga adalah orang yang berlaku ad-dayus. Apa itu dayus? Alladzi yuqiru fi ahlihi al-khubuth, yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu, yang membiarkan perbuatan-perbuatan buruk itu hadir di dalam keluarganya. Artinya orang yang membiarkan keluarganya terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini berkaitan dengan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, yaitu adalah perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jangan sampai di keluarga kita ada yang melakukan perbuatan tercela, ada yang melakukan maksiat di keluarga kita, kemudian kita diamkan saja. Ya, minimal ya kita cegah dari sekarang, kita beri pendidikan yang baik agar anak-anak kita dan keluarga kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan yang tidak baik lainnya. Karena apa? Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Utamanya adalah semua orang adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Begitupun kita sebagai keluarga, ya, kita memimpin anak-anak, memimpin harta, memimpin keluarga kita. Ya, utamanya kita harus melakukan yang terbaik demi keluarga kita, yaitu jangan sampai keluarga kita terjerumus melakukan perbuatan maksiat. Ini kata Rasulullah, orang yang terhalang untuk masuk ke dalam surga. Selanjutnya ada lagi di hadis yang lain, ya, yaitu orang yang memutuskan persaudaraan. La yadkhulul jannah khati'un. Ya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, ya. Karena hubungan persaudaraan itu ya berasal dari satu rahim, yaitu rahim ibu yang harus disambung. Maka dari itu Rasulullah menekankan kepada kita bagaimana kita bersaudara, yaitu jangan sampai kita memutuskan tali persaudaraan, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, utamanya kepada saudara kita sendiri. Walaupun misalnya saudara kita itu orangnya jarang main ke rumah kita, misalnya keluarga kita ada saudara yang dia nggak pernah main ke rumah kita, nggak pernah negor, ya, hubungannya jelek sama kita. Tetapi sebaiknya kita jangan melakukan hal yang sama, kita lakukan hal yang baik, ya. Kita walaupun orang nggak pernah berkunjung kepada kita, tetapi kita tetap kunjungi dia, tetap melakukan hal-hal yang baik. Walaupun nanti balasannya, misalnya air susu dibalas dengan air tuba, orang itu tidak berlaku baik lagi kepada kita, tetapi kita harus tetap menjalin hubungan yang baik. Sebab apa? Bukan karena kita takut sama orangnya, bukan karena kita takut sama orang tuanya atau yang lain-lain, tetapi kita anggap itu adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita sesama Muslim, sesama saudara, sesama orang mukmin harus
menyambung tali persaudaraan. Jangan sampai kita terpecah belah karena hal-hal yang sepele. Jangan sampai ya, kalau kita lihat di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang saling ejek, boro-boro mau menegur, boro-boro mau mengunjungi satu sama lain. Ya, ini tentu kita harus hindari. Kalau ada orang yang begitu, kita lakukan yang baik. Kita lakukan, tunjukkan akhlak yang baik. Itulah yang disebut Rasulullah silman qata'ah. Silman qata'ah, yaitu adalah sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan kamu. Walaupun orang itu gede banget nih sama kita, walaupun orang itu benci sama kita, nggak mau negor, ya senyum aja kagak, tapi kita tetap lakukan yang terbaik. Kita tetap silaturahim sama dia, kita tetap lakukan ya sowan dan main-main ke rumah dia, bawain apa kan begitu, biar enak, biar supaya apa, terjalin hubungan yang baik. Kalau satu sama lain terjalin hubungan yang baik, maka akan tercipta suasana yang kondusif, suasana yang aman dan madani. Yang ketiga, yang ke berapa tuh? 4. Yang kelima, kata Rasulullah, ada orang yang berlaku buruk kepada tetangga. Ini juga orang yang terhalang masuk surga. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu diwa bawa'iqah. Ya, tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ini juga terkait akhlak kita kepada orang lain, akhlak kita bermasyarakat, bersosial. Bahwasanya tetangga itu adalah orang yang utama, orang yang paling dekat dengan kita. Kalau ada apa-apa kita pasti butuhnya tetangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabaqta marqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'hajiranak. Wahai Abu Dzar, kalau kamu sekiranya masak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Kata Rasulullah, fa'aktsir ma'aha, perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Buat apa? Wa ta'hajiranak. Ya, perhatikan saudara-saudara kamu. Jangan sampai di suatu daerah ada orang kaya banget, tetapi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai kita makan kenyang, kemudian ada tetangga kita yang kelaparan. Ini naudzubillah min dzalik. Ya, kata Rasulullah, orang yang begitu ya tidak akan masuk surga. Apalagi orang yang kelakuannya buruk sama tetangga, suka usil sama tetangga, suka jahilin sama tetangga, yang tetangganya itu tidak nyaman kalau berhubungan dengan beliau. Yang kayak begini kata Rasulullah, yang begini kata Rasulullah, orang yang terhalang masuk surga. Dan yang terakhir kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga orang yang, yaitu yang orang yang sombong. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Ini tentunya adalah terkait dengan orang lain juga. Sombong yang bagaimana? Kata sombong itu ada 3 jenis. Sombong itu ada setidaknya ada 4 bahaya sombong ya. Yang pertama yaitu sombong merasa menjadi orang yang paling baik dan benar sehingga mau menang sendiri. Ini juga banyak terjadi di zaman kita sekarang. Orang merasa paling benar, orang lain dianggap salah. Kemudian dia merasa sombong, merasa paling benar, tidak mau menerima golongan yang lain, tidak mau menerima masukan. Yang kedua, sombong yang kedua adalah tidak senang pada saran, apalagi kritik. Begitu juga di zaman sekarang, lantaran kita menganggap orang jelek, semua yang terkait dengan dia kita anggap jelek. Ya, kritiknya walaupun bagus kita anggap jelek. Sesuatu hal, nasihatnya kita tidak mau terima lantaran kita benci sama orang itu. Itu yang dimaksud sombong. Ya, yang ketiga adalah sombong yang bagaimana? Tidak senang terhadap kemajuan orang lain. Kita lihat orang lain lebih sukses, kita lihat orang lain sudah punya mobil, sudah punya rumah, motornya bagus, sudah menikah. Sementara kita ya, itu namanya kita tidak senang terhadap kemajuan orang lain. Harusnya bagaimana? Kita beri dia selamat, kita akui kemajuan dia, ya kita tetap berhubungan baik. Jangan kita merasa sombong. Yang keempat adalah sombong menolak kebenaran meskipun yang ia yakini sebagai sesuatu yang benar. Nah, inilah yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sombong.
Ya kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,